Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saat ini kita ada bersama-sama di Khotbah Minggu bersama Box Willy. Tema khotbah minggu ini adalah Yesus, pohon kehidupan. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Kita baca di Kejadian 2 ayat ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, Allah membuat sebuah taman yang indah dan terletak di Eden. Manusia pertama yaitu Adam ditempatkannya di sana untuk tinggal di tempat itu. Lalu kemudian ditumbuhkannya berbagai pohon dari dalam tanah. Nah, pohon itu amat menarik dan lezat dimakan buahnya. Di tengah-tengah taman itu tumbuh pula dua pohon yang istimewa, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kejadian 2 ayat ke-16 sampai ke-17. Lalu Tuhan memberi sebuah perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itulah perintah Allah kepada manusia pada saat itu. Kalau engkau memakannya, engkau akan mati. Sesudah itu Tuhan Allah menjadikan Hawa sebagai istrinya. Nah, singkat cerita, Adam dan Hawa berbahagia di Taman Eden. Berapa lama mereka hidup di sana, kita tidak mengetahuinya. Mungkin bisa lama sekali, sebab belum ada waktu pada saat itu. Mereka amat menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Kejadian 3 ayat pertama sampai ketiga. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Nah, di sini mulai ada penyimpangan perintah Allah yang disampaikan oleh Hawa. Pertama, Allah hanya melarang makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi Hawa mengatakan buah pohon di tengah taman. Berarti pohon kehidupan juga termasuk dilarang. Kedua, Allah mengatakan jangan makan buahnya. Tetapi Hawa berkata makan dan rabah buahnya. Nah, ular itu berkata lagi, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kebohongan ular yang pertama adalah kamu tidak akan mati. Padahal kenyataannya manusia akan mati. Pada waktu itu, mereka juga tidak tahu apa yang dimaksud dari kata mati, karena belum ada manusia yang mati. Nah, yang kedua adalah kamu akan menjadi seperti Allah, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Kenyataannya, manusia tidak menjadi seperti Allah, malahan seperti iblis. Berwatak menyerupai iblis dalam hal kejahatan. Tapi perempuan itu termakan tipuan ular. Dia melihat pohon itu sedap dimakan dan juga memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya. Juga diberikan kepada Adam suaminya dan suaminya juga ikut memakannya. Mata mereka lalu terbuka bahwa mereka telanjang. Setelah itu datanglah hukuman Tuhan dan mereka diusir dari Taman Eden. Mulailah waktu diperhitungkan dan penderitaan harus dijalani. Kejadian 3 ke-23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pertanyaannya, mengapa pohon kehidupan itu dijaga? Supaya manusia jangan memakan buah pohon itu sehingga akan hidup selamanya. Tapi sebagai anak Tuhan, saudara, kita jangan khawatir. Sebab dikatakan di Wahyu 2 ke-7, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Boleh katakan amin? Sekarang bagaimana dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat? Bukankah pohon ini memberikan pengetahuan kepada kita? Lalu Tuhan berfirman, apabila engkau memakannya, engkau akan mati. Sekarang perhatikan, saat ini, bukankah ada demikian banyak ajaran tentang kebaikan dan kejahatan? Mereka mengajarkan, jika berbuat baik, maka kita akan masuk surga. Sebaliknya, jika kita berbuat jahat, maka kita akan masuk neraka. Jadi surga hanya terkait dengan kebaikan dan kejahatan. Pertanyaannya, bagaimana jika manusia berbuat baik dan jahat masing-masing hanya 50%? Bisa tidak masuk surga? Tidak jelas. Lagi pula kebaikan apa yang bisa membuat kita masuk surga? Masing-masing ajaran mengajarkan kebaikan yang berbeda-beda. Jadi tentu saja hal ini tidak pernah akan menyelamatkan manusia.
Yohanes 14 ayat ke-6 firman Allah berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, siapapun mau ke surga hanya satu jalan, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan amin. Dalam ajaran Yesus, kita mendapatkan keyakinan bahwa bukan karena kebaikan yang bisa membuat orang selamat dan masuk surga, tapi karena karunia keselamatan yang diberikan oleh Yesus yang bisa memasukkan kita ke surga. Jadi hanya dengan percaya kepada Yesus, kita bisa selamat, bukan karena berbuat baik. Katakan amin. Jadi ajaran tentang yang baik dan jahat akan membawa kita pada kematian. Hanya anugerah keselamatan yang dapat menyelamatkan kita. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, barulah kita berbuat kebaikan. Kita berbuat kebaikan bukan agar kita selamat, tetapi hanya untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita. Ada amin. Yesus menyatakan dirinya sebagai kenyataan dari pohon kehidupan. Rahasia yang tersembunyi di Taman Eden. Tidak ada manusia yang ingin mati. Akan tetapi, kematian tidak dapat dihindari. Itu akan menghampiri setiap orang suatu hari, tanpa memandang umur, jenis kelamin, ataupun jabatan. Pertanyaannya, dari manakah kematian berasal? Kebanyakan orang, baik mereka percaya pada Tuhan ataupun tidak, mungkin pernah mendengar cerita tentang Adam dan Hawa di Taman Eden. Alkitab telah menjelaskan bahwa manusia telah berdosa di Taman Eden. Lalu kematian menghampiri semua orang. Di mana ada masalah, di situ ada jawaban. Sama seperti petunjuk sebuah kejadian terdapat pada lokasi kejadian. Rahasia kehidupan juga tentunya berada di Taman Eden, di mana sejarah kematian itu dimulai, bukan? Sambil mencari rahasia kehidupan melalui sejarah di Taman Eden, mari kita mempelajari mengenai Tuhan yang akan datang sebagai Juru Selamat pada zaman ini. Saudara harus tahu bahwa pohon kehidupan adalah rahasia tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Yesus berkata bahwa melalui perumpamaan, Ia akan mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Di antara 66 kitab pada Alkitab, kitab Kejadian mencatat sejarah penciptaan dunia. Dalam kitab Kejadian terdapat banyak rahasia tersembunyi dalam perumpamaan. Di antaranya, mari kita mencari rahasia tentang hidup yang kekal. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini pada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, lihat. Karakteristik dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di Taman Eden adalah jika seseorang memakan buah dari pohon tersebut, ia akan mati. Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi mereka digoda oleh ular sehingga berbuat dosa dan memakan buah dari pohon yang terlarang. Akibatnya, semua orang harus mengalami kematian. Itulah kematian awal berasal. Namun Tuhan juga menempatkan rahasia kehidupan. Jalan bagi manusia yang akan mati sebagai akibat dari dosa untuk dapat hidup di Taman Eden juga. Kejadian 3 ayat 22 sampai ke 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Lihat, karakteristik dari pohon kehidupan adalah jika seseorang memakan buah dari pohon tersebut, ia akan hidup untuk selamanya. Bahkan sekalipun pendosa yang akan mati karena makan buah terlarang akan hidup selamanya hanya jika mereka dapat memakan buah dari pohon kehidupan. Jadi Tuhan mengambil keputusan tegas untuk menghalangi mereka memakan buah pohon kehidupan dengan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, alasan Tuhan meletakkan pohon kehidupan di Taman Eden adalah karena ada kehendak Tuhan untuk menunjukkan jalan kehidupan kepada umat manusia. Amin. Lalu setelah peristiwa di Taman Eden, Tuhan mengajari Kain dan Habel, anak-anak Adam, kebenaran yang dapat menuntun kepada pohon kehidupan. Dari Kejadian 2 dan ketiga telah dijelaskan mengenai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, serta pohon kehidupan, dan dalam Kejadian 4, pohon-pohon tersebut terhubung dengan persembahan Kain dan Habel. Lihat, Kain mempersembahkan hasil tanahnya kepada Tuhan, dan Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya pada Tuhan. Tuhan menerima persembahan Habel, tetapi menolak persembahan Kain.
Hal ini ada hubungannya dengan makna dari upacara persembahan. Makna terbesar dari persembahan kebaktian adalah pengampunan dosa. Hanya ketika dosa-dosa kita dihapus, maka kita dapat memiliki hak atas buah pohon kehidupan. Dengan tubuh dosa, tidak ada yang bisa datang ke buah pohon kehidupan. Jadi agar manusia mendapatkan kembali hak untuk menuju pohon kehidupan yang hilang dan kembali ke Taman Eden rohani, kerajaan surga yang kekal itu, maka dosa-dosa manusia harus diampuni terlebih dahulu. Ibrani 9 ayat ke-22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dengan kata lain, pengampunan dosa hanya mungkin dilakukan melalui penumpahan darah. Lalu ketika Tuhan menunjukkan cara untuk memperoleh pengampunan dosa, Habel dengan patuh mempersembahkan korban darah yang menyenangkan Tuhan dengan mengorbankan seekor anak domba. Namun Kain tidak mentaati Tuhan dan mempersembahkan korban dari hasil tanah berdasarkan pemikirannya sendiri, sehingga pengorbanannya tidak dapat diterima oleh Tuhan. Saudara, Yesus menyatakan dirinya sekarang sebagai kenyataan dari pohon kehidupan rahasia yang tersembunyi di Taman Eden. Ayo kita baca Yohanes 6 ayat 51 sampai ke 55. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Amin. Bagi umat manusia yang ditakdirkan mati sebagai akibat dari makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat di Taman Eden, maka satu-satunya cara untuk hidup adalah dengan memakan buah dari pohon kehidupan. Lalu Yesus berkata seperti ini, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yesus adalah pohon kehidupan, yaitu jalan bagi manusia untuk hidup selama-lamanya. Katakan amin. Lalu bagaimana kita dapat makan daging Yesus, buah pohon kehidupan, serta minum darahnya? Nah, untuk semua ini, Tuhan telah mendirikan suatu perayaan kebenaran sebagai berikut. Yesus memecah-mecahkan roti Paskah dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dimakan. Sambil berkata, inilah tubuhku. Dan dia memberikan mereka anggur Paskah untuk diminum sambil berkata, inilah darahku. Maka memakan roti Paskah dan meminum anggur Paskah sebagai simbol daging dan darah Yesus adalah memakan buah dari pohon kehidupan di Taman Eden. Dengan tubuh dosa, tidak seorang pun dapat datang ke pohon kehidupan. Paskah mengandung berkat kehidupan kekal dan juga janji pengampunan dosa. Kristus memberikan daging dan darahnya kepada manusia dan mengajarkan bahwa barang siapa memakan daging dan meminum darahnya dapat dibebaskan dari dosa akibat memakan buah terlarang dan menerima hidup yang kekal. Di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk memberi hidup kepada domba umat Tuhan. Dia mendirikan Paskah perjanjian baru melalui daging dan darahnya sendiri. Kenyataan dari pohon kehidupan itu. Serta memberikan mereka pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Alasan Tuhan meletakkan pohon kehidupan di Taman Eden adalah karena ada kehendak Tuhan untuk menunjukkan jalan kehidupan kepada umat manusia. Ada amin. Jalan kehidupan telah dibuka dan umat manusia yang akan mati karena memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sayangnya, sekarang ini banyak gereja yang tidak memelihara kebenaran. Bahkan setelah kenaikan Yesus, murid-murid Yesus masih terus merayakan Paskah. Tetapi setelah itu gereja menjadi sekuler di bawah halangan setan dan zaman kegelapan datang. Ketika waktu dan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan diubah. Dalam proses ini, Paskah juga dihapuskan dan jalan bagi umat manusia untuk menerima hidup yang kekal menjadi hilang. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membuka jalan menuju pohon kehidupan. Catat, jadi Alkitab menubuatkan bahwa Kristus akan datang kedua kali. Nah, sekali lagi untuk menjemput kita orang-orang percaya di awan-awan permai untuk hidup kekal bersama Yesus selama-lamanya. Tujuan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah untuk membawa keselamatan kepada umat manusia.
Satu-satunya cara bagi manusia fana untuk hidup adalah dengan memakan buah dari pohon kehidupan. Ketika Kristus datang kedua kali, dia harus membawa Paskah. Kebenaran yang olehnya kita dapat memakan buah dari pohon kehidupan. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam perjamuan kudus untuk boleh makan dagingnya dan minum darahnya. Kita percaya kita sepersekutuan dengan Kristus. Kita percaya Yesus datang untuk menjemput kita semua untuk hidup kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus Kristuslah pohon kehidupan, Juru Selamat bagi kita semua. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu Yesus pohon kehidupan. Ternyata Tuhan, setelah kami menggali firman Tuhan, kami bisa mengerti sekarang bahwa dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu semua ada kaitan yang begitu dekat. Ada rahasia yang Tuhan singkapkan lewat perumpamaan kepada kami. Kami belajar untuk mengerti bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka terpisah oleh Allah. Untuk menembus dosa, satu-satunya jalan adalah korban darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mengorbankan dirimu untuk kami. Engkau sudah datang kali yang pertama untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, kami menantikan Engkau datang kali yang kedua menjemput kami semua. Kami percaya Engkau adalah Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Juru Selamat. Engkau adalah anak Allah. Engkau sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa Surgawi. Engkau ada di sana menyediakan tempat tinggal bagi kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan segera datang. Jemputlah kami. Maranatha, Tuhan Yesus, datanglah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.